Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu Online GKI Kelapa Cengkir. Penerimaan anggota, bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota SIDI, maka dalam kebaktian Minggu tanggal 7 Februari 2021 yang dilayani oleh Pendeta Gatot Pujo Tamtama, akan dilaksanakan penerimaan anggota atas diri Saudari Sinta Christine Ningrum. Bina Pranikah, Komisi Dewasa Muda GKI Kelapa Cengkir akan menyelenggarakan Bina Pranikah online dengan model sesi diskusi dan studi kasus sebanyak 3 kali pertemuan. Adapun jadwal yaitu pada tanggal 6, 13, dan 20 Februari 2021. Pendaftaran paling lambat pada tanggal 3 Februari 2021. Berita duka, Allah Bapa di surga telah memanggil pulang Bapak Ruben Yustianata Romang, anggota GKI Kelapa Cengkir dengan nomor 12-474, suami dari Ibu Nova Kumala, pada hari Sabtu 16 Januari 2021 dan telah dikremasikan pada hari Minggu 17 Januari 2021 di Cikadut, Bandung. Majelis Jemaat dan seluruh anggota jemaat serta simpatisan GKI Kelapa Cengkir menyampaikan ikut berbelasungkawa. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Kebaktian pada hari ini, Minggu tanggal 24 Januari 2021, dilayani oleh Pendeta Winner Pananjaya dengan tema Menyembah dalam Roh dan Kebenaran. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, Dan burung layang-layang sebuah sarang. tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. yang berhasrat mengadakan ziarah. Kebaktian Minggu dalam rangka kebersamaan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah ini berlangsung di dalam nama Allah Sang Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus Sang Putra, penebus manusia, dan di dalam nama Roh Kudus Sang Penghibur. penolong orang percaya. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, minggu keempat di bulan Januari adalah minggu yang istimewa bagi gereja-gereja dalam lingkup
GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Tiap minggu keempat di bulan Januari, gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan pertukaran pelayan kebaktian. Namun di minggu keempat bulan Januari 2021 ini tidak diselenggarakan pertukaran pelayan kebaktian karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Meskipun demikian, sebagai wujud kebersamaan dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, tetap diselenggarakan satu ibadah minggu yang khusus dengan tema yang khusus dan dengan tata ibadah yang khusus yang dipakai bersama-sama. Ibadah minggu ini merupakan ibadah dalam rangka kebersamaan gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Dalam khotbah hari ini kita akan belajar bersama dari Injil Yohanes, satu topik yang sedang aktual diperbincangkan oleh umat maupun para teolog, yaitu mengenai penyembahan, mengenai ibadah. Pandemi COVID-19 ini telah memaksa kita untuk mengubah cara beribadah yang selama ini kita jalani. Ada banyak pertanyaan seputar peribadahan yang muncul. Hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan pengalaman kita beribadah pada masa pandemi, dengan mengkaitkannya terhadap perkataan Tuhan Yesus agar orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita menyembah Dia, mari kita mengagungkan Dia, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarku menyembah, memuliakan Engkau, mengasihi Engkau di hidupku. Ajarku memuji hari demi hari. Ajar aku Tuhan menyembah-Mu. Ingin ku menyembah, memuliakan Engkau, mengasihi Engkau di hidupku. Tinggalkan dosaku, menghadap wajah-Mu. Pandang anugerah-Mu, ya Tuhanku. Ajarku menyembah dalam patran kalian, mengagungkan Engkau di hidupku. Kasihi sesama tanpa harap balas, di dalam salib-Mu, ya Yesusku.
Firman Tuhan dalam Alkitab dicatat suatu masa di mana Allah dengan lugas menyatakan ketidaksenangannya akan praktek penyembahan, praktek peribadahan yang dilakukan oleh orang Israel. Hal ini dicatat dalam Amos 5 ayat 21 hingga 23 demikian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Bagaimana dengan kehidupan peribadahan kita selama ini? Adakah penyembahan kita menyukakan hati Allah? Sudahkah kita beribadah seturut dengan kehendak Allah? Ataukah selama ini kita beribadah seturut dengan kehendak atau selera kita sendiri? Apakah ibadah kita berfokus pada Allah? Atau justru berfokus pada pemuasan keinginan diri sendiri? Mari kita tundukkan kepala, kita sejenak menoleh ke belakang, melihat kehidupan peribadahan kita selama ini. Bersama-sama kita mengaku di hadapan Tuhan di dalam litani pengakuan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Ketika fokus ibadah kami adalah kesenangan diri sendiri, Ampunilah kami. ketika ketulusan tidak menyertai ibadah kami, Ampunilah kami. ketika kejujuran tidak ada dalam ibadah kami, Ampunilah kami. ketika ibadah kami hanya berhenti pada ritual-ritual gerejawi, Ampunilah kami. ampunilah kami ya Bapa, jika selama ini penyembahan atau ibadah kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami mulai hari ini untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dalam Kristus kami mengaku dan memohon. Amin. Bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 hingga 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergetar bagai ombak besar. Sejak Yesus
Jejak Yesus di hatiku. Marilah saudaraku, saat ini kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas cinta kasih yang Kau berikan pada kami. Di tengah segala keterbatasan, kami beribadah. Mungkin kami beribadah bersama dengan keluarga kami. Mungkin saat ini kami beribadah sendiri di tempat kami dan menggunakan berbagai macam gadget serta koneksi internet yang ada. Namun itu semua tidak membatasi Tuhan, Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Roh Allah hadir di tempat kami masing-masing dan menyatakan cinta kasih-Nya bagi kami, maka kami bersyukur pada pagi hari ini. Meskipun kami tidak hadir on-site di gereja, di gedung gereja, namun kehadiran-Mu bersama dengan kami itu lebih dari cukup. Kami mensyukuri bahwa Engkau adalah Roh yang tidak terbatas, meskipun kondisi kami yang terbatas. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar setiap tuntunan-Mu, dan kami percaya Roh yang juga bekerja bagi kami saat ini, menyadarkan kami, membukakan diri kami, menyadarkan diri kami akan firman-Mu, serta menggerakkan diri kami untuk melakukan setiap firman yang kami dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menuntun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab menurut Yohanes pasal yang keempat ayat 19 hingga 24. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku. Minggu ini kita melaksanakan ibadah online yang diselenggarakan oleh GKI Kelapa Cengkir dan sudah sampai yang ke-49 kali. Sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai hari ini kita melalui pandemi ini dan masih ada di tengah-tengah pandemi ini, saudaraku, sudah 49 kali kita melaksanakan ibadah online. Bagaimana perasaan Anda dari minggu ke minggu di tengah pandemi ini beribadah online? Dimanapun Anda melaksanakan atau melakukan ibadah online ini, di rumah,
di ruang tamu bersama-sama dengan keluarga, ataupun di kamar sendiri, dengan berbagai macam gadget yang kita gunakan. Bagaimana perasaan Anda? Apa yang paling Anda rindukan? Yang membedakan antara ibadah online dengan ibadah onsite, hadir di gereja, saudaraku. Tentu kita sebetulnya mengalami banyak pergeseran. Kalau saya tanya jemaat, banyak yang merindukan tempat, gedung gerejanya. Tapi yang paling dirindukan adalah persekutuannya, perjumpaan antara satu jemaat dengan jemaat yang lain. Ngobrolnya setelah ibadah, makan cicongfan bareng-bareng, itu yang ngangenin saat beribadah onsite di GKI Kelapa Cengkir. Pertanyaan saya, Bapak Ibu dan Saudaraku, yang lebih esensi bagaimana soal iman kita? Bagaimana di saat kita beribadah, relasi kita dengan Tuhan sendiri, apakah itu mempengaruhi ibadah online dengan ibadah onsite? Apakah gapnya, bedanya begitu besar? Atau kita masih bisa merasakan bagaimana kehadiran Tuhan di dalam ibadah online kita masing-masing? Saudaraku, kita diajak berefleksi pada hari ini, di minggu ini, bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan sebetulnya menarik, saudaraku, karena membahas bagian dari perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Kita tidak membaca tadi satu perikopnya keseluruhan, saudaraku, tapi diambil sebagian karena kita mau menyoroti tentang bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Apakah ibadah online yang kita lakukan itu juga masuk di dalam menyembah di dalam roh dan kebenaran itu? Nah, saudaraku, mari kita lihat bagaimana pertanyaan perempuan Samaria kepada Yesus, dan menurut saya itu menarik. Karena perempuan ini menanyakan mana yang benar, ya, menyembah di atas gunung, ya, di atas gunung yang dilakukan oleh orang-orang Samaria, yaitu Gunung Gerizim, atau orang Yerusalem di Bait Allah. Dua tempat yang dikompar oleh perempuan Samaria ini. Namun kalau kita perhatikan di ayat yang ke-21, saudaraku, jawab Yesus, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Itu cukup mengejutkan, saudaraku. Yesus ternyata juga tidak menjawab bahwa yang paling benar adalah nyembah di Yerusalem, di Bait Allah. Ternyata tidak. Tapi Yesus mengatakan, "Percayalah kepadaku." Ini satu hal yang menarik, saudaraku, karena kiblatnya geser lagi. Ya, kalau saudara Muslim kita punya kiblat di dalam berdoa, di dalam menyembah. Ternyata perempuan Samaria ini juga diarahkan oleh Yesus bahwa kiblatnya bukanlah di Gunung Gerizim, bukan di Bait Allah Yerusalem, tapi kepada Yesus. "Percayalah kepadaku." Sebuah perubahan, sebuah pencerahan yang diberikan oleh Yesus kepada perempuan Samaria ini yang mungkin sebenarnya tidak mudah juga untuk dipahami. Apa maksudnya Yesus mengatakan, "Percayalah kepadaku"? Nah, memang saat itu mungkin perempuan Samaria ini tidak bisa langsung memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka Yesus mengatakan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah,
Saudaraku, kita melihat bagaimana bahwa momennya akan tiba, saatnya akan tiba. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu dilakukan dengan segenap hati. Demikian juga bagi perempuan Samaria ini. Akan datang saatnya dia menyadari dan akan menyembah kepada Tuhan yang benar dengan cara yang benar. Nah, tentu kalau kita bicara soal saatnya akan tiba, ini juga terjadi pada kita saat ini, saudaraku. Di saat kita mengalami pandemi dan mengalami transisi perubahan cara kita beribadah. Dari onsite ada di dalam gedung gereja, berpindah ke rumah kita. Dan kita mungkin penuh dengan pertanyaan teologis yang dilematis. Apakah di saat saya beribadah di rumah ini sudah sah dalam tanda kutip beribadah kepada Tuhan atau belum? Apakah yang kita lakukan dengan ibadah online ini 49 kali dengan minggu ini sudah merupakan ibadah yang benar? Saatnya akan tiba menunjukkan momen di mana kita disadarkan bahwa cara Tuhan bekerja mampu melampaui batas-batas yang ada. Perempuan Samaria ini disadarkan oleh Yesus bahwa beribadah yang benar tidak dibatasi oleh tempat. Dan menurut saya jelas itu relevan. Kita sekarang sedang diedukasi. Inilah saatnya kita juga mengalami firman yang diberitakan kepada perempuan Samaria ini. Bahwa beribadah yang benar ternyata, saudaraku, tidak hanya soal tempat di GKI Kelapa Cengkir atau di gereja-gereja yang lain. Beribadah yang benar adalah beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak dibatasi oleh tempat. Maka ada untungnya di tengah-tengah pandemi ini kita melakukan ibadah online. Mau tidak mau kita mengalami pencerahan. Dan inilah saatnya itu kita dibukakan bahwa ternyata kita masih bisa beribadah meskipun tidak di dalam gedung gereja. Namun ini menjadi sekaligus pertanyaan yang reflektif. Apakah di saat kita ibadah di rumah, hati kita, iman kita itu, kiblat kita itu ada apakah mengarah kepada Yesus atau tidak? Atau kepada yang lain? Tentu itu pertanyaan kepada masing-masing kita pribadi, bukan pertanyaan yang mengeneralisasi, saudara-saudara. Namun menjadi sebuah pertanyaan yang penting, karena bisa saja kita hanya absen. Untung GKI Kelapa Cengkir tidak menetapkan sistem absen di dalam ibadah online-nya gitu ya. Saya sempat lihat ada gereja yang menetapkan sistem absen ya. Jadi kalau hadir ya tolong tulis di kolom komen gitu ya. Hadir gitu ya. Kita tidak menetapkan sistem itu. Kita tidak menekankan apakah Bapak Ibu ini pasti mengikuti ibadah online GKI Kelapa Cengkir atau tidak. Saya juga tidak tahu apakah saudara-saudara mengikuti ibadah-ibadah online yang lain. Mungkin denominasinya bahkan berbeda. Apakah saya akan marah dan protes? Tentu tidak. Why? Karena jelas sejauh Bapak Ibu menyembah dan beribadah secara online kepada Tuhan, itu sudah lebih dari cukup. Dan saya tidak khawatir sebagai pendeta GKI Kelapa Cengkir, dalam tanda kutip takut jangan-jangan domba-dombanya pada jajan di gereja-gereja yang lain, di ibadah-ibadah online yang lain. Tentu itu menjadi hak kita, saudara-saudara. Di saat Anda menggeser jari atau mouse Anda, mengklik
gereja ini dan gereja itu untuk mengikuti ibadahnya, itu adalah hak sepenuhnya dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kalau kita perhatikan juga dalam prakteknya GKI juga tidak menghalang-halangi kok. Kalau jemaatnya mau beribadah di gereja lain, atau bahkan pindah di gereja lain, atestasi atau perpindahan anggota, monggo silahkan, karena itu adalah hak kita. Dan saya juga tidak khawatir Bapak Ibu atas hal itu. Justru kalau kita mungkin mencicipi makanan-makanan yang lain, wawasan, pemikiran kita, iman kita mungkin semakin bertumbuh justru. Semakin terbuka karena bentuk-bentuk firman yang kita cerna semakin banyak. Tentu harus hati-hati, barangkali ada firman yang dikhotbahkan dengan cara yang salah. Itu tergantung kepekaan kita masing-masing. Namun sekali lagi saya sebagai pendeta GKI Kelapa Cengkir, saya tidak khawatir saudaraku. Karena saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari saat ini hatinya terarah kepada Tuhan di dalam ibadah online ini. Kalau diperhatikan angka subscriber di YouTube GKI Kelapa Cengkir ada sekitar 440-an kalau nggak salah. Dan satu hari 24 jam itu ada sekitar 450 view ya, dalam ibadah online. 450 view tentu tidak bisa menjadi patokan yang valid. Ada yang nonton sendiri-sendiri, ada yang nonton bersama keluarga, bisa lebih. Namun menarik karena ibadah onsite di GKI Kelapa Cengkir setiap minggu itu tidak pernah mencapai 450, saudara-saudara. Angka normal biasanya adalah 350 per minggu. Di ibadah 1, 2, 3 jam setengah 7, jam 9 dan juga jam 6 sore. Itu totalnya 350. Jadi ibadah online yang terjadi dengan angka segitu tadi sudah melebihi ibadah onsite yang biasanya. Ini kalau kita mau hitung matematis secara jumlah view. Tapi sekali lagi bukan itu yang menjadi titik ukur. Meskipun itu juga hal yang penting. Karena terkait bagaimana ibadah online ini mengengage jemaat. Namun sekali lagi saudaraku, apakah fokus kita kepada Tuhan atau tidak? Itu yang menjadi poin utamanya. Apakah kita sudah menyembah dalam roh dan kebenaran? Menyembah di dalam roh, tentu yang dimaksud bukan roh yang macam-macam. Bukan roh yang bisa memberikan pesugihan atau yang lain. Tentu roh yang dimaksud di sini adalah roh Allah. Apakah kita sudah menyembah di dalam roh Allah yang kita imani? Roh Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Geografisnya dimanapun, bentuk tempatnya seperti apapun. Roh Allah bisa hadir di mana saja, bahkan di dalam setiap rumah kita dan di dalam hati kita. Oleh karena itu, mau ibadah sendiri, mau ibadah bersama dengan keluarga, roh Allah tetap hadir, saudaraku. Apakah kita juga menyembah Allah di dalam kebenaran aletheia? Kebenaran menunjuk kepada misteri atau rahasia Allah yang disingkapkan oleh Yesus. Bagaimana Yesus menyatakan diri juga di dalam hidup kita? Apakah kita juga menyembah di dalam kebenaran itu? Kebenaran yang berarti Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah kita juga mengimaninya, saudaraku? Satu hal yang positif, saudaraku, di dalam ibadah online ini. Firman Tuhan yang tadinya sangat tertutup di dalam gedung gereja ini terbatas oleh tembok-tembok yang ada.
sekarang hadir di tengah-tengah publik. YouTube itu kan ruang publik secara digital, saudara-saudara. Semua orang bisa mengakses YouTube GKI Kelapa Cengkir, channel GKI Kelapa Cengkir juga tidak di-close dan memang tidak bisa di-close hanya untuk viewer-viewer tertentu atau hanya subscribernya saja. Semua orang bisa mengakses, semua orang berarti bisa mendengarkan firman Tuhan. Bukankah itu hal yang positif? Di saat kita kadang pusing bagaimana firman Tuhan atau Injil kabar baik ini bisa disiarkan ke seluruh dunia. Saat ini firman Tuhan itu sedang disiarkan ke seluruh dunia. Semua orang bisa mendengar kabar tentang Yesus. Semua orang bisa mendengar berita baik Injil itu. Dan sekarang Bapak Ibu dengan mudah membagikan firman itu, cukup share. Klik, share di WhatsApp, share di media sosial. Anda berbagi firman kepada banyak orang. Dengan mudah. Teknologi ternyata menolong juga. Ternyata Roh Allah hadir juga di tengah teknologi yang serba digital ini. Dan ternyata firman Allah justru semakin menyebar luas. Firman Allah dinyatakan semakin besar, saudara-saudara. Maka meskipun saat ini di tengah pandemi kita mungkin sedang berduka. Kita mungkin sedang merasakan perjuangan di tengah isolasi mandiri kita. Tapi kita bersyukur karena ternyata ibadah itu semakin terbuka. Firman Tuhan semakin terbuka. Beberapa testimoni dari jemaat kita yang ada di luar negeri, saudaraku, mengatakan, loh saya malah sekarang bisa beribadah di GKI Kelapa Cengkir via YouTube ini, gitu ya. Yang tadinya nggak ada, kita tidak memasukkan ibadah kita ke YouTube di saat kita melakukan ibadah outside. Tapi sekarang saudara-saudara kita malah bisa menikmati. Meskipun ada di luar negeri sana dengan waktu yang berbeda, mereka tetap bisa menikmati ibadah online ini. Namun sekali lagi, saya tidak mengharuskan Anda atau mewajibkan Anda untuk mengikuti ibadah online GKI Kelapa Cengkir. Biarlah hati Anda yang mengarahkan diri kepada Tuhan saja. Itu yang menjadi pondasi utama dari ibadah ini. Dan biarlah kita semua, meskipun di tengah segala keterbatasan ini, biarlah hati kita terus dapat menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Bersama gereja-gereja ekumenis di segala tempat dan di segala abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman ekumenis Nisea Konstantinopel secara berbalasan. Apakah yang saudara percaya tentang Allah Bapa? Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala kelihatan dan yang tak kelihatan. Apakah yang saudara percaya tentang Yesus Kristus? Aku percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita
dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Apakah yang saudara percaya tentang Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan pada zaman yang akan datang. Amin. Mari saat ini kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa saat ini bagi gereja-gereja di seluruh dunia, terlebih dan terkhusus GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Dengan segala teknologi, dengan segala perangkat dan koneksi yang kami gunakan, apapun bentuk ibadahnya Tuhan, biarlah dengan segala keterbatasan yang ada, Kau pakai Tuhan, supaya jemaat-Mu dapat tetap beribadah meskipun menggunakan sarana online dan digital ini. Kami percaya Tuhan Kau yang hadir, kami percaya Engkau yang akan terus menuntun. Kami juga berdoa saat ini, di awal tahun ini Tuhan, kami menghadapi berbagai macam bencana. Kami berdoa Tuhan, kiranya setiap keluarga dari korban bencana yang ada, Engkau berikan kekuatan dan juga penghiburan. Begitu juga korban dari pesawat Sriwijaya Air, kami juga mendoakan kiranya keluarga yang ditinggalkan terus Kau berikan penghiburan. Kami sadar kami tinggal di Indonesia ini tidak dapat lepas dari bencana. Maka biarlah kami dapat terus saling menopang satu dengan yang lain. Biarlah kami dapat semakin waspada dimanapun kami tinggal dan kami berada. Biarlah kami juga terus mengharapkan pertolongan-Mu di dalam segala situasi sulit yang kami hadapi saat ini. Kami juga berdoa Tuhan di tengah pandemi ini, kami yang mungkin sedang isolasi mandiri, kami yang positif Tuhan, dan kami harus melakukan segala tindakan medis yang ada. Kami percaya Engkau juga memakai tenaga medis, meskipun konsultasi online, Engkau juga memakai Tuhan setiap obat-obatan yang ada untuk menyembuhkan dan memulihkan kami. Begitu juga setiap asupan, suplemen, dan istirahat kami. Kami percaya itu juga dapat menguatkan imunitas kami sehingga kami dapat mengalahkan COVID-19 ini ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bagi rencana pemerintah dengan vaksinasi yang dilakukan. Kiranya penyebarannya dapat berjalan dengan baik Tuhan, dan tingkat efektivitasnya semakin baik juga bagi masyarakat Indonesia. Kami percaya Tuhan Engkau yang sedang bekerja saat ini, berjuang di tengah-tengah bangsa kami dan terlebih lagi di tengah dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pekerjaan kami yang berusaha meski tidak mudah, kami yang mencoba berbagai macam cara yang baru untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kami. Kiranya Engkau sertai Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan tetap di dalam firman-Mu. Kami juga berdoa di tengah-tengah keluarga kami, meskipun kami menghadapi konflik yang ada di tengah keluarga kami, biarlah
kami juga mendapatkan perdamaian dan juga cinta kasih Kristus dapat kami rasakan di tengah-tengah keluarga kami. Inilah pergumulan kami Tuhan dan doa kami yang kami naikkan seperti yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, kekhawatiran adalah salah satu penghalang bagi manusia untuk dapat bersyukur. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 berkata demikian, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Dalam masa pandemi ini, mungkin banyak kekhawatiran yang muncul dalam hidup kita. Tetapi kiranya berbagai kekhawatiran itu tidak menghalangi kita untuk melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dan tidak menghalangi kita untuk tetap bersyukur. Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Bapa atas berkat dan perlindungan-Mu, atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami ingin bawa sebagian dari berkat ini dalam bentuk persembahan. Kiranya Kau mau kuduskan persembahan ini ya Bapa, dan Kau berikan hikmat kepada setiap tangan yang mengelola, agar persembahan ini berguna bagi mereka yang memerlukan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini Tuhan mengajar kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Marilah kita berproses untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah Allah, beribadah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Sujud dan
jadikanlah persembahyan ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saat ini saudaraku, arahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu, Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau.